Kalau mau masuk rumah, ya, kalau mau masuk rumah, cuci kaki dulu, cuci kaki dulu. Di era COVID kemarin, Bapak Ibu, banyak sekali habituasi-habituasi baru yang merupakan hasil dari dalam tanda kutip pemaksaan kondisi. Contoh ini yang sampai sekarang ini ada sebagian yang masih terbiasa yaitu menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Ketika COVID itu orang itu dipaksa untuk menggunakan masker. Orang dipaksa untuk selalu cuci tangan, cuci kaki ketika mau masuk rumah. Nah, dalam waktu 3 tahun masa COVID ini, Bapak Ibu, itu membentuk habituasi baru, membentuk pembiasaan baru individu. Ada sebagian orang yang selalu menggunakan masker kemanapun dia pergi, bahkan di tempat kerja. Ada sebagian orang yang terbiasa untuk cuci tangan, untuk cuci kaki sebelum masuk rumah. Ada orang yang terbiasa cuci tangan setelah salaman dengan orang. Nah, itu selama 3 tahun itu, Bapak Ibu, hal-hal baru yang dilakukan secara dalam tanda kutip terpaksa itu menjadi habituasi baru, menjadi pembiasaan baru. Sama ketika anak kecil itu, kalau Bapak Ibu ada yang di playgroup ya, di pendidikan anak usia dini. Ketika anak usia dini itu mereka dibiasakan, dihabituasikan sebelum makan itu cuci tangan, berdoa. Kemudian mereka dibiasakan ketika bersin membaca doa. Ketika habis makan dibiasakan membaca doa. Terus seperti itu Bapak Ibu. Sehingga itu terbawa menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan ketika tidak lagi di playgroup, tidak lagi sekolah, mereka terbiasa sudah. Ketika mau makan baca doa, ketika selesai makan baca doa, ketika mau tidur baca doa. Itu habituasi. Jadi habituasi itu berasal dari perilaku yang dipaksakan. Perilaku yang dipaksakan. Pada awalnya itu. Pada awalnya itu harus selalu dipaksakan dulu. Nanti akan terbiasa. Seperti halnya ini kalau Bapak Ibu yang merasakan yang biasa. Ada yang biasa bangun malam. Semalam saja umpamanya tidak bangun. Itu rasanya kayak ada yang kurang. Karena Bapak Ibu sudah terbiasa untuk bangun malam. Misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu yang biasa sholat fardu secara berjamaah. Itu karena sudah menjadi pembiasaan. Begitu misalnya mendengar azan itu selesai kegiatan atau break kegiatan lalu mendatangi tempat sholat untuk ibadah. Nah itu semua Bapak Ibu pembiasaan habituasi itu memang pada awalnya harus dipaksakan, harus dipaksakan. Dan banyak ya di dalam kehidupan ini kita bisa melihat pembiasaan-pembiasaan yang positif yang pada awalnya mereka itu berusaha memaksakan diri untuk melakukan kebiasaan. Nah, supaya menjadi habituasi, menjadi kebiasaan, harus ada niat, harus ada tekad. Harus ada niat, harus ada tekad. Contoh yang bisa ini ya. Seorang perokok itu sebetulnya bisa berhenti kalau dipaksakan. Saya punya orang tua itu dulu merokok. Kemudian anak-anaknya, saya sendiri tidak merokok. Pak, berhenti Pak ya. Tidak usah merokok. Terus seperti itu, ya kita beri afirmasi positif. Kemudian ketika usia sudah tua, ketika mengalami sakit, kita hubungkan dengan itu mungkin karena sebab rokok, Pak. Lama-lama, awalnya 1 2 kali itu ya berat, tetapi terus dipantau, terus diberi masukan. Alhamdulillah, tua saya tidak merokok. Jadi kadang Bapak Ibu habituasi pembiasaan itu memang perlu dipaksa sehingga menjadi pembiasaan.
menjadi sesuatu yang internal, yang intrinsik, yang berada di dalam diri, yang dilakukan secara terus menerus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam konsep iceberg ini, Bapak Ibu, skill atau keterampilan dan knowledge itu terlihat, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang terlihat. Tetapi orang untuk apa ya, untuk terus ya meningkatkan kualitas skill knowledge-nya itu tergantung pada diri, tergantung pada yang ada di dalamnya. Ada orang yang suka membantu, suka membantu. Kemudian ada orang yang gampang sekali untuk dilibatkan dalam satu kegiatan. Tapi kita tidak tahu motif yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu motif yang ada di dalamnya. Maka kan kadang begini Bapak Ibu. Ada ya kalau di tempat kerja itu ada namanya orang apa itu istilahnya cari muka. Wah, apa-apa dilakukan, apa-apa dilakukan. Terus sehingga kadang orang yang melihat itu ada yang mengatakan, wah apa itu cari muka. Nah kita tidak tahu motif-motif seperti itu. Bisa jadi, ya bisa jadi keterampilan, pengetahuan yang terlihat itu motifnya baik karena dia memang melakukan sesuatu yang harus dilakukan layaknya sebagai ASN yaitu apa melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian tanpa ada motif apapun. Jadi bagian itu ya motif, konsep diri personal adalah sesuatu yang tersembunyi yang porsinya itu lebih besar ya, lebih besar daripada yang terlihat. Coba kita lihat. Yang terlihat itu kan hanya berapa persen itu? Sekitar 10% dari keseluruhan gunung es itu kan. Justru yang berada di dalam ini yang sangat mempengaruhi kualitas skill maupun kedalaman pengetahuan. Nah, di dalam pelatihan ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin ditingkatkan. Yaitu pertama meningkatkan knowledge, pengetahuan. Yang kedua meningkatkan skill atau keterampilan. Kemudian yang ketiga meningkatkan attitude. Attitude ini penting sekali Bapak Ibu. Pentingnya dalam hal apa? Dalam hal relasi sosial. Dalam hal relasi sosial. Agar relasi sosial yang kita bangun di tempat kerja itu rasional. Rasional maksudnya apa? Jauh dari motif-motif yang negatif. Jauh dari motif yang negatif. Ketika ada orang rajin mengerjakan tugas yang memang dia mengerjakan tugas dalam kapasitasnya sebagai ASN melaksanakan kebijakan publik, memberikan layanan kepada masyarakat tanpa ada motif apapun yang negatif ya, tanpa ada motif yang negatif. Kemudian Bapak Ibu, yang tersembunyi yang berikutnya adalah tentang konsep diri. Konsep diri itu juga bagian yang tersembunyi. Yang setiap orang itu memiliki perbedaan konsep diri. Cara melihat suatu masalah. Ada satu masalah, setiap orang mesti berbeda dalam melihatnya, dalam melihat. Misal ada ya, misalnya di suatu kantor nih. Di suatu kantor ada himbauan untuk iuran. Ya, misalnya nih Bapak Ibu atau suatu kantor itu habis mendapatkan tunjangan. Nih, tunjangan. Tunjangan nih. Ada rapelan misalnya. Kemudian diminta untuk motong sekian persen nanti akan diberikan kepada orang tertentu. Ada satu orang itu yang melihat motifnya begini. Bisa jadi melihat motifnya baik. Oh, ini namanya berbagi kepada sesama
warga kantor atau warga tempat kerja yang penghasilnya lebih sedikit. Maka bagi para penerima rapelan itu diminta untuk menyisihkan sebagian rapelannya untuk diberikan kepada kawan-kawan tadi yang tidak mendapatkan. Tetapi ada perspektif, ada konsep diri begini mengatakan, ini pimpinan kok apa namanya minta untuk menyisihkan. Apa tujuannya? Apakah supaya terlihat baik dan kebijakannya? Nah, perspektif setiap orang punya perspektif yang berbeda. Sehingga yang perlu diperhatikan dari sisi kita Bapak Ibu bahwa pastikan bahwa konsep diri kita itu membawa kebaikan bagi semua, membawa kemaslahatan. Nah, di dalam diri yang tersembunyi juga ada namanya personal karakteristik. Setiap orang punya karakteristik tersendiri, punya kekhasan tersendiri. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada orang yang ketika rapat itu dibuat duas-dus seakan-akan seperti orang bertengkar. Tetapi kalau sudah selesai, sudah. Masalah selesai pada saat rapat. Di luar rapat, biasa. Ada orang yang modelnya itu karakternya apa? Di rapat diam, tetapi di luar rapat kasak kusuk. Nah, ada yang macam-macam tipe orang itu ya, karakteristik orang. Nah, Bapak Ibu yang perlu, sekali lagi yang perlu kita tekankan pada diri kita bahwa sebaiknya yang tersembunyi ini membawa manfaat bagi sesama, bagi orang banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa hubungannya dengan habituasi ini? Jadi, sesungguhnya yang bagian bawah ini yang sangat mempengaruhi kesinambungan, kontinuitas, sustainability, sustainability kebiasaan baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi yang tersembunyi ini Bapak Ibu, yang tersembunyi konsep diri, personal karakteristik, motif ini yang menjamin keberlangsungan skill dan knowledge Bapak Ibu yang didapatkan ketika melaksanakan aktualisasi. Apakah hanya berhenti hanya pada saat aktualisasi atau akan terus sustainable, terus berkelanjutan, berkesinambungan tergantung dari konsep diri, personal karakteristik, maupun motif. Jadi pengaruhnya luar biasa Bapak Ibu. Pengaruhnya sangat sangat besar ya. Yang tersembunyi itu pengaruhnya sangat sangat besar. Ini konsep habituasi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, gampangnya begini, gampangnya. Ringkasnya seperti itu. Tergantung niatnya. Nah, niat ini ada dalam konsep diri, personal karakteristik maupun motif atau bagian yang tersembunyi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lalu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di rancangan aktualisasi yang akan Bapak Ibu lakukan selama 30 hari ini, secara proses Bapak Ibu akan melakukan 3 tahap. Tahap pertama Bapak Ibu yaitu membuat matriks kegiatan yang didasarkan pada core issue. Matriks kegiatan-kegiatan untuk mengatasi atau menyelesaikan atau sebagai solusi atas core issue yang dipilih. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, Bapak Ibu akan nanti melalui sinkronus akan menelaah, kita telaah apakah kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu tetapkan itu relevan. Kemudian tahapan-tahapannya apakah juga relevan.
kemudian outputnya apakah juga relevan. Nah, kemudian tahap yang ketiga nanti Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi dalam bentuk dokumen rancangan aktualisasi. Nah, tiga tahap itu nanti akan kita lakukan ya melalui sinkronus dan asinkronus. Nah, di sinkronus yang pertama bimbingan rancangan aktualisasi ini Bapak Ibu dimulai dari hari ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan mentor ya, dengan mentor terutama. Melalui APKL yang sudah Bapak Ibu pelajari agenda serta sinkronus Bapak Ibu, scanning permasalahan yang ada. Tujuannya scan apa? Untuk memetakan, meneropong apakah core isu yang Bapak Ibu ambil itu terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN. Nah, kemudian yang kedua, jika sudah dapat nanti dikomunikasikan dengan mentor Bapak Ibu, dengan mentor. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bahwa isu-isu yang Bapak Ibu diutamakan yang terkait dengan tugas masing-masing, diutamakan. Jika nanti ada mandatori dari mentor, ikuti tidak apa-apa. Dan batasannya adalah hanya sampai pada fungsi saja. Ya, batasannya tugas dan fungsi satuan kerja. Sekali lagi, yang diutamakan terkait dengan tugas masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk merumuskan isu selalu diawali dengan kalimat negatif. Kemarin sudah saya jelaskan di coaching pembelajaran agenda 1, 2, 3 ya. Menggunakan diawali dengan kurangnya, belum adanya, belum optimalnya. Menggunakan kalimat negatif. Lalu kemudian Bapak Ibu gunakan analisis isu. Buatlah analisis isu menggunakan APKL dan USG untuk menentukan mana yang prioritas, mana yang paling urgen, mana yang paling layak, mana yang paling kehalayakan. Kemudian hasil scanning dan analisis ini nanti pada akhirnya akan dimasukkan di bab kedua ya, yaitu identifikasi dan deskripsi isu. Jadi Bapak Ibu di hari ini dan besok itu sudah pastikan sudah mendapatkan satu core isu. Nah, nanti core isu Bapak Ibu silakan disimpan pakai lembar sendiri menggunakan APKL-nya bagaimana, kemudian USG-nya seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu tetapkan satu. Nah, hasil kerjanya Bapak Ibu kalau misalnya nanti di BLC ada silakan diunggah di BLC bdksemarang.net. Gitu ya. Nah, kemudian di hari yang ke-14 jika Bapak Ibu sudah mendapatkan core isu, maka cari penyebab isu. Ya, bisa dengan menggunakan analisis fishbone atau yang lain. Nah, kemudian ide kreatif apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan core isu? Bapak Ibu tetapkan minimal 5 kegiatan. 5 kegiatan ini sudah saya sampaikan ya. Di dalamnya itu ada ya, kegiatan yang bernuansa atau lingkup perencanaan dan kegiatan yang terakhir adalah
evaluasi aktualisasi atau evaluasi kegiatan. Nah, yang lain itu adalah kegiatan inti. 5 kegiatan, minimal 5 kegiatan. 5 kegiatan berupa ide kreatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan core issue. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Jika sudah ditetapkan kegiatan-kegiatannya, silakan rumuskan menjadi judul rancangan aktualisasi. Misal Bapak Ibu di dalam core issue itu menggunakan kalimat negatif, kurang optimalnya. Berarti nanti judulnya itu gagasan untuk gagasan bla 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 bla. Ya, di sini gagasan ini bla 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 untuk mengoptimalkan atau optimalisasi bla 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 untuk bla 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 bla. Seperti itu. Jadi judul itu menjadi positif. Di judul itu ada 3 komponen, yaitu komponen pertama itu ide atau gagasannya, kemudian komponen yang kedua itu adalah kondisi sebaliknya, yang tadinya kurang menjadi maksimal, yang tadinya minimal menjadi uh, optimal, yang tadinya belum ada menjadi satu entitasnya gitu ya, menjadi ada seperti itu. Itu komponen pertama. Komponen ketiga yaitu lokus, satuan kerja Bapak Ibu. Nah, 3 komponen ada di dalam judul rancangan aktualisasi. Nah, kemudian buatlah matriks. Kegiatan berisi nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, kemudian kaitan dengan nilai-nilai dasar, kemudian mendukung visi dan misi. Nah, di hari keempat ini nanti matriksnya silakan diunggah sih kalau sudah uangnya, rumahnya. Kalau belum ada silakan Bapak Ibu simpan. Nah, itu nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sukses membuat metrik ini, ya, sukses membuat metrik, Bapak Ibu akan mudah membuat dokumen rancangan aktualisasi. Nah, metriknya ini Bapak Ibu. Nah, ada yang perlu dilengkapi ya. Di kolom 6 ini. Kolom 6 silakan ditulis Bapak Ibu. Judulnya jadi begini nih. Kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi. Jadi kurang kata terhadap. Kontribusi kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi. File ini nanti saya kirimkan Bapak Ibu ya. Saya kirimkan untuk panduan Bapak Ibu membuat rancangan metrik ya, metrik kegiatan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, saya share ya filenya ya Boleh, Bapak Ibu. boleh tanya Pak Ya, terkait yang silakan. ini. Eh Nyapunten ini tanya nggih. Nggih. Apa namanya? Yang jenengan share itu seperti yang di apa? Agenda 1 sama agenda 2 berarti Pak. Modelnya Ini, berarti. ya, Yang di kolomnya ini. atas-atasnya tadi loh Pak. Yang apa? Tadi kan yang atas kalau tidak salah eh, 5 isu, terus dilanjutkan dengan Ya, apa namanya analisis APKL ya, sama USG tadi, terus ya, dilanjut dengan Fishbone. Itu kan secara tidak langsung berarti betul. kita mengulang apa yang sudah di apa namanya kita lakukan di agenda 1 dan 2 kemarin. Iya, jadi di agenda 1 itu sudah Bapak Ibu lakukan ya pastinya ya. Karena itu pastikan Bapak Ibu bahwa isu-isu tersebut sudah dikomunikasikan. Gitu. Oke. Kalau Bapak Ibu di agenda 1 sudah mendapatkan dukungan dari mentor, lanjutkan. Jadi mulai agenda sekarang ini Bapak Ibu, kalau bagi yang belum ya, silakan berkomunikasi dengan mentor. Bagi yang sudah, silakan mendapatkan penguatan, kejelasan dukungan dari mentor. Presentasikan dengan mentor, pada mentor.
Pak Mentor, di agenda 1 kemarin saya melakukan analisis isu ini. Untuk rancangan UU aktualisasi berdasarkan alat APKL dan USG ini Pak, bagaimana? Jadi dikomunikasikan dengan Pak Mentor. Oke, Pak Mentor. Begitu Pak Nurul. Untuk satu lagi Pak, nggih. Saya kan termasuk yang revisi untuk yang isu itu. Ya. Namanya itu harus sesuai tupoksi atau misal saya guru Pak, ya, langsung contoh langsung. Misal saya guru matematika. Apakah 5 isu itu harus semuanya berhubungan dengan matematika atau katakanlah saya ambil 2, terus yang 3 itu masih masih di dalam lingkungan satuan kerja Pak, seperti itu. Materi Ya. Yang pertama diprioritaskan sesuai dengan tusi jabatan. Nah, kalau ada di luar tusi jabatan tetapi masih dalam lingkup satuan kerja dan menurut analisis Pak Nurul itu adalah isu yang urgen dipersilahkan. Jadi tidak harus Pak, tidak harus lima-limanya itu lingkup. Ya, lima-limanya itu lingkup tugas. Tapi boleh kombinasi. Boleh ada yang 3 misalnya tugas jabatan dengan tugas dan fungsi organisasi. Boleh Pak Nurul? Cukup Terima ya, kasih cukup Bapak. jelas. Oke. Nah, jadi metriknya Bapak Ibu, metrik nanti out sinkronus pertama adalah ini. 6 kolom. Oke, 6 kolom, tidak lebih. Beberapa waktu yang lalu nilai substansi ya, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak. Bapak Ibu jelaskan caranya gitu. Untuk melakukan kegiatan ini ya, dalam melakukan kegiatan nomor 1, dalam melakukan kegiatan 1, saya akan bla 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 bla. Atau dalam melakukan kegiatan 1 bla 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 yang menunjukkan bla 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 misalnya terkait dengan kualitas, terkait dengan apa namanya? eh, berorientasi layanan. Saya mengutamakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, memenuhi kebutuhan masyarakat itu merupakan kode perilaku berorientasi layanan. Saya sebutkan, jadi di bagian kolom nomor 5 itu adalah caranya, Bapak Ibu. Yang jenengan jelaskan itu caranya. Bisa dipahami? Apa saya perlihatkan ya contohnya. Nah ini. Ini akuntabel nih. Pendataan terkait konten yang sudah ada di website dilakukan dengan cermat. Nah, cermat itu indikator akuntabel. Kemudian adaptif. Rencana konten yang akan ditambahkan merupakan bentuk inovasi yang diperoleh dari website. Akuntabel lagi. Konsultasi merupakan kesempatan untuk menyampaikan proses secara transparan. Kemudian ada lagi ini. Merespon kebutuhan masyarakat. Gambaran awal optimalisasi website merespon kebutuhan masyarakat terkait profil. Nah, merespon kebutuhan masyarakat merupakan kode etik atau kode perilaku berorientasi layanan. Itu ya. Jadi kemarin yang saya tak ya di agenda berapa itu? Agenda 2 sinkronus pertama.
Bapak Ibu bisa gunakan kata kunci, kalimat afirmasi, kemudian kode perilaku, dielaborasi untuk membantu membuat rumusan kolom kelima. Jadi bisa digunakan untuk membantu membuat pengaitan dengan agenda 2, ya, kolom kelima. Nih, itu ya. Nah, untuk output barangnya harus jelas barangnya apa, gitu ya, barangnya apa. Misalnya ada tahapan nih, konsultasi dengan pimpinan atau mentor. Outputnya catatan hasil konsultasi. Kemudian Bapak Ibu misalnya ada kegiatan membuat aplikasi. Outputnya apa? Hasilnya tautan aplikasi. Nanti dokumen pendukungnya Bapak Ibu bisa tambah screenshot tampilan aplikasi. Jadi redaksinya atau kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Barangnya opo ini nih anu, Pak. Barangnya opo. Misalnya naskah soal, ya, naskah soal. Outputnya naskah soal. Outputnya apa? Instrumen wawancara. Outputnya apa? Instrumen survei. Itu outputnya apa? Eh, laporan sosialisasi. Laporan sosialisasi itu berarti dokumen. Barangnya berupa laporan. Itu ya, untuk merumuskan output hasil itu menggunakan SMART, ya, menggunakan indikator SMART. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Barangnya jelas apa. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Nah, kemudian tahapan itu berupa kata kata kerja. Tetapi kalau kegiatan adalah kata kerja yang dibendakan. Contoh, melakukan implementasi. Buat saja lebih singkat, penerapan bla bla bla. Penerapan itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kemudian apalagi kalau eh, koordinasi atau sosialisasi. Kalau sosialisasi berarti pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan ini kan kata kerja yang dibendakan. Nah, baru nanti tahapannya menggunakan kata kerja. Misal nih, di langkah yang pertama, nomor 1, kegiatannya adalah perencanaan bla 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 bla. Tahapannya konsultasi dengan mentor atau melakukan konsultasi pada mentor. Melakukan identifikasi kegiatan atau identifikasi bla 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 bla. Jadi kalau tahapan itu menggunakan kata kata kerja. Tapi kalau kegiatan, kata kerja yang dibendakan. Oke. Nah, kemudian untuk kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu rumusannya seperti ini saja, jangan panjang-panjang. Silakan dicatat ya. Kegiatan ini berkontribusi pada visi bla 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 bla, misi bla 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 bla. Jadi setiap satker itu visi itu pasti dalam satu redaksi panjang. Tapi kalau misi itu bisa lebih dari satu. Misi satu, misi dua, misi tiga, misi empat, misi lima. Nah, ketika Bapak Ibu akan menguraikan pada kolom kolom nomor 6 ini, Bapak Ibu cukup tulisan begini sehingga nggak panjang-panjang. Kegiatan ini berkontribusi pada visi satu, pada visi bla 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 bla, misi bla 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 bla. Kalau berkontribusi lebih dari satu misi, maka tulisannya begini. Kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian visi bla 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 bla, misi satu bla 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 bla, misi dua bla 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 bla. Tuh, ya. Sampai di sini ada yang perlu diperkuat lagi. Nah,
Penulisan visi cukup di kegiatan nomor satu. Jadi di kegiatan nomor satu ini, di kolom nomor 6 itu disebut visinya dan misinya. Tapi kegiatan nomor 2 dan seterusnya cukup disebut misinya saja. Jadi kalau tadi kegiatan satu nih, nomor satu, kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian visi bla 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 dan misi bla 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 bla, maka kegiatan nomor 2 tidak usah diulang penulisan kata visi. Langsung tulis begini. Kegiatan ini berkontribusi pada visi nomor bla 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 bla. Kegiatan ini berkontribusi pada misi bla 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 bla. Tidak perlu diulang misinya. Tidak perlu diulang. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Baik, kalau bisa selamat membuat matriks rancangan aktualisasi. Nanti kita insya Allah akan ketemu pekan depan, nanti akan kita bahas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah oke, sudah fix ketika kita bahas, Bapak Ibu lanjut untuk membuat rancangan aktualisasi. Baik, Bapak Ibu, saya hormati. Cukup ya? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, Satu lagi oh mungkin ya, Pak silakan Pak. Ahmad Subhan. D. Ini terkait sama tugas. Mungkin bisa di-share lagi Pak untuk yang di apa asinkronus hari ke 13, 14, 15 tadi mungkin. Yang ini. Ya, ini ya. Di atasnya Pak. Oke. Nah, itu kan di hari 13, hari ke 13, 14 dan 15 kalau tidak salah tadi. Iya. Itu kan saling berhubungan semuanya. Iya, betul. eh Katakanlah nih Pak, di hari kalau 13 kan kita upload yang paling awal cuma sampai di Ya, APKL sama USG lah. ya. Untuk di hari yang ke 14 atau 15 berarti yang di 13 itu juga diikutkan di atasnya atau kita cuma cukup di crop bagian yang misal hari ke 14 itu kan cuma fishbone-nya Pak. Ya. Nah, itu kita tetap mengikutkan yang di hari 13-nya atau kita cuma cukup upload yang di fishbone-nya saja Pak. Matur suwun. Dilanjutkan. Jadi dilanjutkan supaya progresnya kelihatan. Ya. Jadi misalnya Nggih, di hari sampun. ke-13 Nggih, ini, nggih. bawahnya ini. Gitu, oke. Oh, nggih, nggih. Pastikan di PLC nanti dilihat ada enggak apa enggak ruangnya ya. Kalau tidak ada menu upload, berarti Bapak Ibu simpan. Ya, sebab apa? Ini asinkronis ini untuk memantau proses Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi. Kalau tidak dilakukan pemantauan, khawatirnya begitu mau seminar, barangnya belum ada. Bapak Ibu sudah belum selesai membuat rancangan aktualisasi. Khawatirnya itu. Kadang kan sibuk gitu ya, ternyata punya beban berat, punya pekerjaan besar yang harus diselesaikan, yaitu membuat rancangan aktualisasi. Nah, untuk itu dibuat jadwal seperti ini untuk memantau, memastikan Bapak Ibu secara sekuensial ya, mengikuti tahapan pembuatan rancangan aktualisasi. Begitu, Pak Nurul nggih? Oh, Baik, format format namanya Bapak ngapunten. format namanya maksudnya? Misalkan kita ngupload file ngoten. Ya, Biar kita samakan persepsinya sekalian. oke ya. Nama filenya berarti ini aja ya. File yang ke-13 apa? Analisis isu. Analisis isu. Ya. Kemudian yang ke-13 penyebab isu dan gagasan. Penyebab isu dan gagasan. Kemudian yang ke-15 matriks. Ya, matriks kegiatan. Matriks kegiatan. Jadi yang ke-14 ini sudah ada kegiatannya ya. Sudah jenengan sudah menentukan 5 meskipun belum dijabarkan nih. Belum dijabarkan. Jadi masih 5 saja nanti penjabarannya ada di yang nomor 15 ini. Sudah ada kegiatan, nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, dan seterusnya. Itu ya. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Baik, untuk sinkronus yang pertama, pembimbingan rancangan aktualisasi kita cukupkan.
Semoga lancar ya. Insya Allah besok kita di pekan depan kita ketemu lagi. Bapak Ibu semoga lancar. Oke. Pastikan sudah dikomunikasikan kepada para mentor. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live room, silakan. Terima kasih, Pak. Sudah direkam tadi? Sampun, Pak. Oke. Pak, monggo kalau mau melakukan aktivitas dulu. Tapi biar bergabung aja di sini nggih, Mbak, Pak. Oke, tetap setengah tiga, nggih, Bu. Ya, setengah tiga masih lama. Oke, Tapi matur ya suwun. monggo kalau misalnya terkendala dengan